everyone, kembali lagi sama saya Paramita Dewi. Dan kemarin episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai kuliner. Nah, pada kesempatan pada hari ini kita akan berbincang bersama salah satu pemilik usaha clothing yang ada di Yogyakarta. Langsung aja saya undang Pak Mirzan Aditya selaku direktur utama dari Jaga di Jogja. Halo Pak Mirzan, apa kabarnya? Halo, kabar baik. Oke. Apa kabar? Baik juga dong Pak. Emang di masa seperti ini kita harus terus menjaga kesehatan guys. Pastinya. Apalagi nambah lagi varian baru nih ya Pak. Iya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan aman dan sehat ya ke depannya. Betul sekali. Oke, langsung aja nih ya Pak Mirzan, saya mau tanya terkait Dagadu. Tapi sebelum masuk ke dalam kisah sukses dari Dagadu, mungkin boleh dijelasin dulu nih Mbak, apa itu Dagadu Jogja dan apa aja sih yang dijual di dalam Dagadu ini? Apa saja produk yang dijual dan apa Dagadu ya? Dagadu itu adalah sebuah brand lokal tentunya ya. Jadi benar-benar asli dari Jogja. Kita tuh sudah berusia 27 tahun, hampir 28 tahun. Kalau dilihat dari bisnis yang kita jalankan, tentunya kita lebih memberikan alternatif merchandise di Jogja yang selama ini orang kalau datang ke Jogja hanya beli bapia, beli batik, beli lurik di Pasar Beringharjo. Kita mencoba untuk bisa memberikan alternatif oleh-oleh buat pariwisata Jogja, yaitu dengan media t-shirt dan kaos. Jadi apa yang kita jual adalah t-shirt dengan romantisme desain Jogja, dengan keresahan yang ada di Jogja, dengan ikon-ikon yang ada di Jogja, kita explore, kemudian kita taruh dalam media t-shirt seperti itu. Berarti kalau tadi ngomongin merchandise nih, berarti targetnya dari Dagadu ini apakah wisatawan ataukah anak milenial nih Pak? Semua sih, kalau kita bicara kaos itu kan sebetulnya kebutuhan dari semua umat manusia. Betul. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena hampir di setiap rumah tidak ada yang tidak punya kaos. Di lemari kita pasti ada t-shirt kan. Jadi target kita bukan hanya pariwisata, bukan hanya orang luar Jogja, bahkan untuk semua aja yang memang merasa bisa bergaya, mereka bisa lebih confidence dengan t-shirt, itu adalah market kita. Jadi sangat luas sekali. Oke, jadi nggak cuma untuk wisatawan, tidak hanya untuk milenial, tapi emang menyeluruh ya Pak? Menyeluruh, betul. Next Pak, apa yang latar belakangi Dagadu Jogja ini dibangun? Melatar belakangi Dagadu Jogja ini dibangun, sebetulnya kita berdiri atas ketidaksengajaan, Mbak. Jadi kalau kita melihat dari para founder kita itu kan dari para mahasiswa arsitektur UGM. Mereka angkatan 84, 85, 86 yang mereka itu pada saat datang ke kampus saat itu yang boleh menggunakan t-shirt di Universitas Gadjah Mada itu hanya Fakultas Arsitektur. Nah, karena atas dasar itu mereka tidak ingin kalau ke kampus menggunakan t-shirt yang mereka beli di department store, beli di toko yang ada di luar, karena mereka nggak mau pasaran kan. Jadi mereka datang ke kampus dengan desain yang mereka create sendiri. Atas dasar itu ternyata pada saat mereka datang ke kampus, kok banyak yang suka, kok banyak yang senang. Akhirnya itu dijadikan landasan untuk melihat peluang, ternyata bisa dijadikan sebagai salah satu bisnis. Akhirnya berdirilah Dagadu saat itu. Oke. Kan kita udah ngomongin Dagadu Jogja nih ya Pak. Ya. Mungkin bisa dijelasin juga nih, apa sih arti Dagadu Jogja itu? Apakah ada filosofinya nih? Sebetulnya kalau kita bicara arti Dagadu dan kenapa kita memilih kata Dagadu itu it's very simple sebetulnya, karena gampang diingat. Mungkin Mbak kalau saya katakan Dagadu mungkin sampai besok pagi bangun tidur juga masih ingat Dagadu kan, karena gampang diucapkan dan ini memiliki arti yang unik. Sebetulnya kalau kita bicara Dagadu itu adalah secara harafiah artinya kasar. Itu kan sebetulnya bahasa plesetan. Tahu bahasa plesetan nggak? Apa tuh Pak? Jadi Dagadu itu adalah bahasa slangnya orang Jogja. Jadi kalau di Malang itu ada bahasa walian ya, misalnya Mas jadi Sam, kalau Re jadi Ker gitu kan. Kalau Bang jadi Ngap, maaf. Nah di Jogja itu ada bahasa walikan di mana kita menggunakan aksara Jawa, Hono Coroko, untuk digunakan sebagai bahasa pertemanan sehari-hari.
kalau dia dari ke belakangnya itu mungkin ada yang bilang juga sebagai bahasa sandi pada saat masa perjuangan dahulu. Iya, supaya apa orang-orang atau penjajah nggak tahu bahasa komunikasi yang kita sampaikan, akhirnya kita menggunakan bahasa itu. Kemudian sempat juga digunakan sebagai bahasa para preman supaya tidak diketahui para polisi, dan akhirnya itu dipahami oleh warga Jogja pada umumnya. Jadi kalau kita Mbak mengatakan apa arti dagadu, dagadu itu artinya matamu, Mbak. Jadi bisa jadi itu bahasa kasar ya, orang mengumpat, matamu gitu ya. Tapi itu bisa dijadikan sebagai bahasa keakraban terhadap orang yang sudah kenal dekat. Kita bisa bicara matamu gitu. Kalau kita bercanda ya, jadi tidak akan buat orang lain tersinggung. Dan itu dimasukkan ke bahasa walikan tadi di aksara Jawa, jadi artinya dagadu. Jadi kita menggunakan bahasa walikan aksara Jawa yang memiliki arti matamu, dan itu kita anggap sebagai satu brand yang sangat catchy dan gampang untuk diingat sih. Sesimpel itu sebetulnya. Emang aku juga anaknya suka lupa kayak Mbak, cuman kalau masalah dagadu kayak langsung inget gitu loh. Iya kan? Dagadu. Berarti emang tujuannya tersampaikan gak sih Pak? Tujuannya tersampaikan. Oke. Pak, kan dalam membuat bisnis atau merintis bisnis itu kan ada jatuh bangunnya nih ya. Yep. Terus mungkin bisa diceritakan pernah gak sih bisnis dagadu ini jatuh dan apa sih hambatan-hambatannya yang terjadi? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara dagadu, tentunya sebagai satu bisnis ya, itu tentunya tidak akan selamanya aman, tidak akan selamanya tidak ada gangguan, karena justru kalau kita menghadapi obstacle atau gangguan, itu justru cara kita untuk bisa semakin survive. Jadi kita sering menghadapi gangguan. Yang paling dekat tentu masa pandemi ya. Masa pandemi tentunya bagi dagadu tidak mudah, karena selama ini kita hanya mengharapkan orang bisa datang ke gerai kita. Ternyata dengan adanya pandemi itu merubah semuanya, sehingga tidak semua orang bisa datang ke Jogja, datang ke gerai untuk membeli produk kita. Akhirnya itu memikirkan kita untuk membesarkan channel kita yang lain, yaitu channel bisnis online, di mana dengan melalui channel online orang tidak harus datang ke Jogja, tapi bisa lebih dekat belanja melalui channel-channel kita di marketplace ataupun di website kita. Itu jadi salah satu challenge, hambatan yang kita bisa switch menjadi opportunity buat kita dengan pembelajaran tersebut. Orang tidak perlu datang ke Jogja, tapi ada opportunity untuk bisa dekat dengan dagadu, membeli produk kita melalui marketplace. Oke. Berarti sempat untuk dagadu ini cuman offline aja pembeliannya Pak, tapi karena seiring waktu berarti berjalan sampai ke marketplace. Yes, betul. Kita juga harus melihat perkembangan tren, perkembangan dunia digital, di mana bahwa sekarang kalau kita melihat data di Indonesia hampir lebih dari 160% di atas populasi ya. Populasi kita kan udah 70 juta. Sekitar 360 juta orang itu mempunyai mobile phone. Jadi hampir satu orang punya 2 mobile phone. Di mana itulah satu peluang yang kita anggap sebagai bahwa orang Indonesia sebenarnya udah sangat mengerti teknologi. Ya, kita coba untuk memanfaatkan hal itu, bahwa orang udah ngerti teknologi, sudah terbiasa menggunakan mobile phone, smartphone, internet. Ya, kita akan mencoba mendekatkan diri dengan customer kita melalui channel tersebut, channel online, marketplace. Kita punya website seperti itu sebetulnya. Bahkan bukan hanya sekedar orang-orang itu punya 2 handphone, tapi memang saya waktu itu sempat baca-baca Pak, di mana emang setiap orang tuh berselancar di dunia maya itu lama sekali. Yes, dan betul. Jadi peluang untuk ya penggiat bisnis gitu Yes, Pak. yes. Oke. Ini mungkin next saya penasaran nih Pak. Alasan dagadu itu terfokus kepada clothing atau t-shirt. Terus apa sih keunggulan dengan produk lain? Iya. Kalau kita bicara kenapa dagadu fokus pada bisnis clothing, karena pertama tadi ketidaksengajaan, kedua bahwa market fashion terutama t-shirt itu sangat luas. Baik orang ya, dari anak kecil sampai dewasa pun mereka sangat pede menggunakan t-shirt. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan orang untuk selalu terkait dengan brand. Itu kan PR-nya. Jadi kita berusaha untuk meng-create suatu desain yang membuat mereka lebih percaya diri, atau membuat orang lain merasa kalau ngeliat kaos kita jadi tertawa. Tentunya kalau orang merasa ada pakai kaos kemudian orang tertawa, kan kita juga senang ya bisa memberikan
kebahagiaan kepada orang lain. Baca kaos kita ketawa kan, mereka suatu kebahagiaan, dan orang yang makan juga pasti akan tambah pede. Jadi itu satu keunggulan Dagadu di mana kita meng-create satu t-shirt yang selalu punya relevansi, selalu punya kedekatan dengan situasi yang saat ini terjadi. Itu yang kita coba tekankan. Pak, dalam merintis bisnis nih, adakah hal unik yang terjadi saat merintis? Mungkin bisa di-sharing ke kita semua. Hal unik banyak sih, karena pada saat kita berawal untuk menjadi satu industri ya, itu kan berjalan secara perlahan-lahan. Jadi kalau kita bicara tentang art, tentang seni, tentang desain itu kan pasti butuh idealism, butuh suatu yang masterpiece. Nah, itu adalah satu PR yang tidak gampang pada saat awal berdirinya Dagadu, karena kita pada saat meng-create satu desain kaos itu kan pasti pengennya perfect, pengennya suatu hal mahakarya. Tapi kalau kita udah ngomong ke industri, itu kan kita harus bicara speed, bicara sebagaimana kita bisa menjadikan produk yang banyak, cepat, bisa dibeli oleh customers. Kalau kita berpikir bahwa ini mahakarya, masterpiece, pasti produksinya akan melambat kan. Nah, merubah itu yang tidak gampang. Membuat orang supaya ayo kita bekerja sebagai industri, kita harus meng-create sesuai dengan pace di market, tapi dengan karya yang juga bisa diterima, itu yang nggak gampang sih. Salah satu keunikannya seperti itu, bagaimana kita men-switch dari perusahaan yang bersifat art, mahakarya, tapi kita bisa meng-create satu desain yang bisa diterima, bisa populer, bisa populis, dan bisa menyediakan kebutuhan secara cepat oleh market. Itu menurut saya suatu hal yang tidak mudah. Apa artinya berarti dari Dagadu ini selalu mengupdate untuk karya-karyanya? Selalu bahkan kita tuh setiap bulan memproduksi hampir 25-30 desain baru. Wow. Ya, jadi kita tidak mungkin hanya stagnan, kita create satu desain atau 10 desain untuk diproduksi sampai 6 bulan ke depan atau 10 bulan ke depan atau sampai 1 tahun. Itu tidak mungkin, pasti market akan merasa Dagadu tidak ada satu hal yang fresh untuk bisa mereka jadikan satu brand yang mereka akan gunakan gitu. Oke, Pak Mirza, sebelum nama Dagadu terkenal kemana-mana, pasti tentu ada proses pemasarannya. Mungkin bisa di-sharing juga nih. Gimana sih Bapak atau Dagadu ini memasarkan promosi itu? Menggunakan strategi seperti apa? Iya, kalau strategi pemasaran yang kita jalani itu, kalau di awal kita masih sangat sederhana ya. Kita pertama dari sisi place. Pada saat awal kita jualan hanya ada di Malioboro Mall. Itu adalah salah satu mall yang pertama berdiri di Jogja ya, dan kita diberikan privilege untuk berjualan di sana saat itu. Dan saat itu menjadi salah satu tools marketing yang sangat luas, karena pertama itu adalah mall pertama di Jogja. Hampir semua orang datang ke mall itu karena belum ada mall lain di Jogja. Jadi itu adalah satu alat untuk dengan mudahnya semua orang di Jogja atau luar Jogja tahu. Itu salah tool kita sih. Kita pada saat itu dibantu dengan place yang tepat. Nah, akhirnya kita bertambah punya 2 outlet, dan sampai dengan saat ini kita punya 5 cabang di Jogja. Kemudian ada 2 cabang di luar Jogja. Itu adalah salah satu strategi kita untuk bisa mendekatkan diri dengan customer, dengan pelanggan kita. Termasuk saat ini kita juga berada di marketplace dan website. Ini kan Pak Mirza kan bilang udah ada di luar kota Jogja juga. Itu mungkin bisa di-spill nih Pak. Itu di daerah mana, terus apakah ada rencana ke depan untuk memperbanyak cabang? Ya, saat ini 2 cabang kita yang ada di luar Jogja itu ada di Sarinah, Bandung. Kemudian kita ada di Sarinah, Malang. Terus nanti di tahun 2022 kita akan membuka cabang lagi di Sarinah, Jakarta. Itu di sekitar bulan Maret mungkin. Untuk lokasi-lokasi atau place-nya itu memang mengandalkan lokasi-lokasi yang ramai ya Pak? Apalagi kan kita tahu Sarinah Jakarta itu siapa yang tidak tahu gitu ya Pak? Iya, kebetulan juga Sarinah lagi merebrand building dia ya, gedung dia lagi dirubah secara total, tentunya lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Ini juga satu kesempatan yang baik buat kita bisa bekerjasama dengan Sarinah Jakarta. Oke. Kemudian saya mau tanya nih Pak, tadi kan sudah banyak cabang juga, bahkan di dalam atau di lokal ini dan sampai luar.
apa sih yang Dagadu lakukan untuk menjaga loyalitas customer agar terus mempercayakan dan menggunakan produk dari Dagadu sendiri? Oke, untuk menjaga loyalitas tentunya kita harus selalu memberikan satu value terhadap customer. Bahwa value itu sangat intangible ya, tidak bisa diukur dengan uang. Jadi kita cukup banyak dari hardernya lah. Terutama usia-usia di 35 tahun ke atas itu kalau ngeliat Dagadu udah pasti loyal. Apalagi kalau mereka melihat perkembangan desain, mereka sangat hafal sekali. Nah, tentunya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan masalah value tadi, itu kita coba untuk selalu addressing the concerns. Bahwa saat ini kalau kita melakukan satu riset untuk mendevelop satu desain, kita harus berada di concern yang apa saat ini terjadi terhadap masyarakat. Misal yang paling simpel, saat ini kita lagi ada pandemik. Kita bikin desain yang nggak jauh-jauh dari itu. Misalnya ada fun, demic, terus ada copyright-nya, ada kata-katanya yang lucu, juga ada sisi edukasinya supaya orang aware terhadap pandemi. Terus kemudian lagi kemarin ada vaksinasi. Kita bikin desain vaksin, terus ada vaksinasi. Tapi juga ada unsur edukasinya, tapi justru orang jadi ketawa bahwa saat ini semua orang concern-nya ke situ nih. Jadi itu yang paling utama harus kita jaga, addressing their concern. Terus kemudian yang berikutnya adalah nail the headline. Jadi orang kan sekarang lebih banyak fokus atau memperhatikan judul ya. Kadang-kadang baca judul belum dibaca isinya udah di-share. Iya, benar-benar. Ya kan? Padahal nggak tahu isinya apa, nggak ngerti gitu. Makanya kita berusaha untuk bikin headline yang menarik juga. Ya kan, bikin copyright yang menarik supaya orang kita gabungkan antara visual kemudian dengan kata-kata yang menarik, orang kan jadi lebih kena. Kemudian yang terakhir make them live, ya kan, concernnya dapat, bikin headline-nya kena, kemudian yang berikutnya bikin mereka ketawa. Itu satu ramuan yang mungkin akan kita terus jaga untuk Dagadu supaya orang jadi ngerti value kita dan orang akan selalu mencari nih besok ada apa lagi ya Dagadu. Orang akan pernah bisa menebak, tapi tiba-tiba ketawa aja nih, kaget aja gitu. Tapi betul sekali loh Pak, saya sebagai anak muda nih ya, kalau milenial kayak gini, memang kalau punya kaos atau t-shirt yang gemes-gemes tuh emang suka, dan itu bukan yang saya rasakan aja, tapi emang teman-teman. Jadi emang dari pandangan pribadi saya dan juga teman-teman, emang lebih suka t-shirt tuh yang menarik, terus yang kayak kocak gitu ya Pak ya? Iya. Memang ada saatnya kita pakai kaos polos, kaos yang ini, tapi ada saat juga kita pengen fun kan, kita pengen buat orang lain ketawa, pengen buat orang lain bahagia. Nah itu saatnya menggunakan kaos-kaos Dagadu tuh. Oke. Jadi para pencari peluang kalau pengen yang fun, beli Dagadu. Yes. Oke Pak, saya ingin bertanya mengenai prospek kedepannya dari Dagadu. Apakah sudah ada bayangan? Prospek ke depan Dagadu. Jadi saat ini kan memang paling besar kontribusi secara bisnis itu adalah brand Dagadu. Nah kita mencoba untuk bisa memperluas pemahaman masyarakat. Untuk itu kita punya salah satu brand lain namanya DGD, di mana DGD itu kita bicara culture, bicara budaya tapi secara Indonesia, secara nasional. Jadi kita berusaha untuk mengeksplor seluruh kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita wujudkan, kita implementasikan dalam bentuk t-shirt. Jadi kalau kita ngomongin brand DGD itu berbeda dengan kaos Dagadu. Kalau kita ngomongin DGD kita bicara desain harimau Sumatera, kita bicara rumah gadang, kita bicara tari jaipong. Jadi kita merasa bahwa semua orang yang berada di Indonesia yang merasa punya kebangsaan yang tinggi tentunya akan dengan mudah tertarik untuk melihat brand DGD begitu. Oke, mungkin ini selanjutnya pertanyaan lebih ke Pak Mirzan. Pak Mirzan kan selaku direktur utama, tentu pasti 1-2 mengenal stafnya nih. Boleh diceritain nggak sih Pak, staf paling berkesan selama bekerja di Dagadu? Seperti apa? Staf paling berkesan? Wah, semuanya berkesan kok di Dagadu. Jadi sebetulnya saya termasuk orang yang paling tua di Dagadu. Jadi semuanya mostly itu di bawah usia saya. Jadi saya merasa diuntungkan karena saya jadi lebih awet muda karena bergaul dengan anak-anak muda saat ini. Jadi saya hanya sebagai istilahnya pendamping mereka untuk mengarahkan supaya bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin Dagadu, terus promosi strategi bisnis. Terus aku mau tanya nih Pak, kan di Dagadu juga ternyata ada inovasi terbaru, karya baru, yaitu yang namanya Yogyatorium. Nah, baca-baca nih dalam Yogyatorium itu memang
salah satu tempat warga kota terkhusus Yogyakarta ini untuk berkolaborasi, untuk belajar, kemudian untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, seperti apa sih maksudnya? Oke. Yogyatorium itu memang salah satu niat mulia kita untuk bagaimana Dagadu itu sebagai satu company tidak hanya ngomongin cuan, tidak hanya ngomongin keuntungan, tapi kita juga harus berkontribusi terhadap lingkungan kita, which is Yogyakarta. Di mana kita menjadikan tempat kita Yogyatorium itu sebagai tempat untuk bisa berkolaborasi untuk seluruh community, seniman, mahasiswa, terus bisa pengusaha juga untuk bisa sharing, untuk bisa saling mendekatkan diri supaya kita semakin kuat. Kita kan butuh semacam kayak insight, butuh semacam kayak saling bertukar pikiran supaya kita maju bersama. Itu niat mulia kita punya Yogyatorium. Terus sebagai creative space, kita mengundang semua komunitas untuk bisa tampil di sini, bisa performing act, bisa menunjukkan kelebihan, menunjukkan keahlian mereka untuk bisa dilihat juga sama masyarakat luas. Jadi kita mencoba untuk Yogyatorium sebagai tempat seperti itu yang sangat terbuka, sebagai source of knowledge untuk berbagi semua orang untuk bisa maju ke depan. Ini sangat mungkin masyarakat atau terkhusus mahasiswa Yogyakarta akan bersyukur ya, karena mungkin dari sekian banyaknya kita di Yogyakarta ini kan disebut kota pelajar nih Pak, dan rata-rata memang punya pemikiran yang sangat luar biasa. Nah, untuk bergabung ke dalam Yogyatorium itu apakah bisa langsung masuk atau harus ada persyaratan nih Pak? Tidak ada salah satu kriteria atau syarat khusus. Kita sangat terbuka ya. Tinggal nanti register aja, mendaftar kepada tim CRO kami untuk mengajukan semacam kayak plan atau proposal mau ngapain sih di Yogyatorium supaya kita tahu dan kita bisa membantu untuk mengkurasi aktivitas yang akan mereka jalankan di Yogyatorium. Kebetulan kita sangat dekat sekali ya terhadap para mahasiswa karena dari awal niat kita berusaha untuk membantu istilahnya memberikan soft skill terhadap para mahasiswa. Jadi kalau kita bicara Gardep, itu garda depan. Jadi kita bicara sales promotion girls yang ada di gerai-gerai kita tuh dari awal kita mencoba untuk menselect atau mengajak para mahasiswa tingkat akhir untuk bergabung dengan kita. Yang mereka tinggal kuliah semester 4 ke atas, yuk gabung, kita jadikan garda depan untuk membantu berjualan di gerai kita supaya mereka punya pengalaman sebelum mereka nanti lulus dan menghadapi dunia kerja yang seutuhnya. Kita sudah memberikan platform. Jadi sampai dengan saat ini pun masih kita lakukan hal tersebut sih. Kita melibatkan para mahasiswa untuk bisa belajar bekerja, memberikan soft skill terhadap mereka untuk bisa lebih siap lagi di masa nanti setelah mereka lulus ke depannya. Bahkan beberapa karyawan kami saat ini ada yang tadinya dari para Gardep itu, yang akhirnya dari Gardep mereka bisa masuk ke manajemen, ke tim marketing kami, kemana saja bisa ke HR, ke finance gitu. Ternyata ada yang dihasilkan juga Pak, nggak cuma sekedar kita latihan, tapi nanti ada outputnya juga ya? Betul sekali. Oke nih Pak, mungkin juga bisa dijelasin fasilitas apa aja sih yang ada di Yogyatorium? Yogyatorium pada intinya kita ada gerai di mana tempat untuk seluruh masyarakat Jogja ataupun luar Jogja untuk bisa datang dan berbelanja produk-produk kami. Terus kemudian di sini juga ada semacam kayak kafe. Kita punya kedai kolega di sini, jadi teman-teman bisa datang ke sini menikmati kopi atau makanan. Kemudian kita punya space untuk mereka bisa performing, untuk ada stage juga. Kemudian kita juga punya tempat joglo untuk beraktivitas semua komunitas di sini. Jadi itu yang kita miliki di Yogyatorium. Untuk program unggulan sendiri, mungkin bisa diinfoin juga nih Pak, dari Yogyatorium sendiri, kemudian apa sih tujuannya? Program unggulan, jadi ini kalau kita bicara program unggulan, semenjak kemarin masa pandemi, kita belum punya schedule yang tepat atau schedule yang rutin. Nah saat ini kita kalau ngomongin program unggulan, kita baru akan buka lagi secara detail di tahun 2022 sih Mbak. Jadi kemarin pada saat kita membuat agenda untuk tahun 2021, semuanya hampir tidak bisa kita jalankan dengan baik. Ada tapi hanya bersifat online. Jadi kemarin contoh acara besar tuh kita membantu Diploma Success Challenge yang diadakan oleh Wismilak, yaitu program mengundang semua pengusaha-pengusaha muda untuk berkompetisi. Kemudian sebelumnya sih kita adakan di sini mereka untuk mempresentkan proyek bisnisnya mereka. Tapi kemarin kita
tidak bisa melakukan hal itu, kita hanya bisa jalankan secara online. Dan kalau saat ini program unggulannya kita belum bisa rilis sekarang, tapi tahun 2022 kita akan bisa info nanti ke depannya. Ya kemarin kita ada performing act seperti stand up comedy, terus kemudian ada pelatihan tentang workshop untuk karikatur segala macam. Itu yang sudah pernah kita lakukan, tapi ya saat ini kita belum bisa share lagi sih acara unggulannya apa. Tapi nanti 2022 insya Allah kita sudah punya agenda khusus untuk itu. Jadi saya meng-highlight tentang online nih Pak. Dan kita sekarang tahu bahwa sekarang itu adalah masa transisi. Apakah dari Dagadu sendiri untuk Yogyakarta ini akan diadakan secara offline rencananya? Pastinya begitu nanti pada saat kita sudah aman ya, mudah-mudahan pandemi sudah bisa segera membaik, terkontrol, terus mudah-mudahan Omikron juga tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap negara kita. Nah, kita tentunya akan segera melakukan semuanya secara offline, termasuk untuk Gayatorium. Oke, udah kita tadi bahas mengenai banyak banget hal yang berkaitan dengan Dagadu nih Pak. Kemudian mungkin para pencari pola juga penasaran bagaimana sih secara garis umum membuat atau merintis suatu bisnis. Mungkin bisa dijelasin nih Pak. Waduh, baik. Merintis suatu bisnis, menurut saya challenge-nya tentunya akan lebih mudah sekarang dibandingkan dahulu ya. Kalau kita ngomongin mau usaha apa, mau bisnis apa, sebetulnya tidak sesulit pada 5 atau 6 tahun pada masa belakang. Tapi sekarang tools-nya lebih banyak, medianya juga gampang bisa kita jalankan. Yang sekarang kalau kita bicara resep-resepnya, tentunya kita harus aware sih. Kalau kita ngomongin bisnis, apa sih yang gampang kita temui di sekitar kita? Kita harus mempertajam analisa kita. Oh, yang lagi tren apa sih gitu. Paling gampang kan itu. Trennya apa? Kita ngikutin aja tren karena marketnya sudah terbentuk. Itu satu ya. Tinggal kita ngikutin aja. Misalnya nih yang paling gampang, tetanggaku punya tempat misalnya rumah makan Padang gitu ya. Terus tempatnya rame, parkirnya luas. Tapi kenapa sepi ya? Kita cek dong, oh ternyata harganya mahal misalnya. Kan kita bisa bikin dengan harga lebih murah. Let's say, itu adalah satu contoh yang paling simpel. Yang lain misalnya tentunya banyak ya. Tentunya kalau kita berusaha untuk membuka wawasan dan mata kita, peluang pasti akan ada. Terus kemudian kalau kita butuh modal gede, nah kok kita sekarang punya sosial media. Kita punya akun IG, akun Facebook, akun TikTok, sudah bisa jualan. Dan itu pun gratis, paling hanya butuh kuota sama wifi. Ya kan, jadi itulah satu peluang yang kita bisa manfaatkan saat ini karena Dagadu pun juga sebagai brand besar yang menurut saya sudah harusnya pede aja dengan offline, ternyata enggak juga tuh. Kita tetap harus masuk ke dunia online, dunia digital, di mana ternyata kita juga bisa memperluas market kita. Jadi teman-teman di luar sana juga harus aware terhadap hal itu ya. Jangan takut untuk mencoba untuk memulai usaha karena dengan melakukan analisa, terus tempatnya pun bisa kita lakukan secara online. Tidak perlu modal yang besar. Terus berikutnya adalah lakukan sesuai dengan passion, ya kan? Kalau kita punya hobi, punya passion, punya kesukaan, tentunya kita akan lebih senang melakukannya kan. Misalnya kita hobi bikin kue, coba aja bikin kue. Kalau kita melakukan dengan suka, pasti rasanya lebih enak, ya, betul. Ya kan? Nah itu salah satu menurut saya sedikit sharing lah tentang bagaimana kita bisa mulai usaha, begitu. Berarti memang kalau dalam merintis itu pertama kita harus riset secara langsung, mungkin dari online juga. Kemudian passion paling penting. Passion paling penting. Jadi kan sudah nih Pak, tips and trick mungkin ya bagaimana memulai bisnis. Tapi tentu pasti ada tantangan nggak sih Pak? Tantangan dalam memulai bisnis mungkin bisa diberikan atau diinfokan juga nih tantangan, hambatan, kemudian bagaimana solusi yang digunakan. Ya, tantangan pasti kita jangan selalu berpikir bahwa semua jika dilakukan dalam tahap pertama itu selalu berhasil, ya kan? Ya kalau berhasil syukur alhamdulillah, tapi tidak semuanya akan seperti itu. Jadi pertama harus tetap semangat. Kalau misalnya kita menjalankan satu bisnis mengalami kegagalan itu suatu hal yang menurut saya hal yang wajar sih. Tinggal bagaimana kita harus cepat bangkit lagi. Terus kalau memang kita merasa bahwa dengan cara ini tidak mendapatkan hasil yang maksimal, harus menemukan cara yang lain sih. Harus muter lagi, cari cara yang lain gitu. Jangan melakukan hal yang sama kalau kita udah tahu itu salah. Itu kadang-kadang kalau kita berpikir idealisme, mengulangi hal yang sama nih.
Padahal tahu kesalahannya dari situ. Jadi kita harus mencoba cara yang lain, itu yang harus membuka kita berani menentukan cara yang lain. Mirza, apa sih yang harus kita hindari saat memulai bisnis? Yang harus dihindari saat memulai bisnis. Pertama kalau kita dalam mulai bisnis harus persiapan dengan matang. Jadi jangan langsung jalan tanpa ada persiapan yang matang. Terus berikutnya adalah jika memang kita mengawali bisnis akan lebih baik diawali dengan diri kita. Jadi jangan langsung kita hire anak buah hanya sekedar ide jalan ini. Tapi kita nggak akan pernah tahu cara menapai dari step 1, 2, 3. Pertama, kalau berhasil. Kedua, kalau berhasil terus orangnya jago nih, kemudian orangnya itu keluar nih, pindah. Kita nggak ngerti cara how the way they run the business kan. Jadi lebih baik bisnis bermula dari kecil. Kalau dari satu hal yang kecil kita bisa belajar, kita bisa resapi, kita bisa maknai, kita tahu A sampai Z-nya, baru kita bisa ngebangun tim yang lebih besar. Tapi kita sebagai thinkernya paham betul tentang bisnis apa kita jalani. Dari pernyataan tadi Pak Mirza, otomatis kita tidak bisa lepas dari namanya proses dan juga kesabaran. Pastinya. Cuman pertanyaannya bagaimana sih Pak agar tetap sabar, mempercayakan proses dan juga konsisten dalam memulai bisnis? Iya. Wah, ini pertanyaan susah banget ya. Menurut saya kalau sabar itu berarti memang tidak mudah. Tapi kita harus tahu niat awal bagaimana kita mendirikan bisnis ini. Apalagi kalau kita sudah ngomongin tim ya, kita sudah misalnya punya tim kecil, terus kita sudah jalan bareng, udah memberikan kontribusi yang baik, misalnya kita udah menghasilkan sesuatu, terus kalau kita berpikir malas udah berhenti aja kan, kita harus memberikan bahwa nanti ke depan siapa yang memberikan istilahnya makan untuk tim kita. Nah, kita harus berpikir panjang sih. Niat kita yang pertama untuk membuat suatu usaha kan untuk mendapatkan suatu hasil. Tentunya hasil itu tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang berada di sekitar kita, yang membantu bisnis kita supaya berjalan dengan baik. Berarti ya itu yang membuat kita harus sabar, harus memikirkan tidak hanya untuk diri kita, tapi harus memikirkan orang lain. Itu pasti kita akan berpikir lebih luas, lebih panjang, dan lebih sabar. Nah, berarti kita harus aware yang kita lakukan itu bukan buat kita doang, tapi buat semua orang. Betul sekali. Mungkin Pak Mirza, karena kita udah hampir akhir nih ya, bisa dikasih tahu nih sepatah dua patah untuk masyarakat Jogja khususnya yang akan memulai bisnis. Oke, kalau untuk semuanya ya, pada umumnya masyarakat Jogja itu adalah satu tempat ya, wadah besar bagi semua orang untuk bisa berpikir kreatif. Dagadu sangat beruntung berada di Jogja. Beruntung banget karena apa? Kita gambar tubuh aja laku dijual. Gambar lampu Malioboro aja bisa dijual. Gambar keraton bisa dijual. Jadi bagi semua warga Jogja, kita punya banyak hal untuk bisa kita explore. Contohnya Dagadu, kita hanya mikir lampu Malioboro aja bisa kita gambar, kita bisa laku untuk dijual. Jadi banyak hal lain sih untuk di Jogja, dan Jogja pun tentunya akan beruntung dengan adanya Dagadu, karena Dagadu akan menjadi spokespersonnya Jogja untuk bisa orang luar Jogja tahu tentang Jogja. Gitu. Jadi untuk masyarakat Jogja pada khususnya, kalian harus percaya diri bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa diekspor untuk bisa menjalankan bisnis di Jogja. Oke. Last but not least nih Pak, terakhir banget, mungkin harapan untuk masyarakat Jogja, kemudian harapan untuk Dagadu Jogja ke depannya. Harapan Dagadu untuk Jogja, kita akan terus memberikan yang terbaik ya untuk Jogja. Jadi kita sekarang tidak hanya ngomongin secara industri, tidak hanya ngomongin mengenai masalah Dagadu ansih, bahwa kita kalau ngomongin bisnis ya bisnis Dagadu enggak. Karena di Dagadu ini banyak sekali melibatkan orang-orang untuk bekerja dengan kita. Ya kan, banyak sekali orang Jogja yang bergabung dengan kita. Tentunya Jogja suatu hal yang penting buat Dagadu, karena kita juga mendapatkan kontribusi dari hal itu. Kalau tidak ada orang-orang Jogja yang kreatif untuk menjadi tim studio kita, tim kita yang digerai, kita juga tidak bisa apa-apa. Jadi kita sangat menghargai mutualisme antara Dagadu sebagai perusahaan dan Jogja sebagai ruh untuk bisa memberikan nyawa terhadap Dagadu. Oke, pemirsa terima kasih banyak. Kita sangat senang sekali bisa ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Saya juga senang sekali Pak bisa ngobrol sama direktur utamanya langsung, teman-teman ternyata.
Oke, terima kasih atas waktunya dan Terima juga kasih banyak. kesempatannya sudah berbincang bersama kami. Yep. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi semangat terkhusus untuk Kargo Yogyakarta untuk buka peluang. Ya, Terima kasih Pak. terima kasih.